terima kasih buat Glorious dan teman-teman. Ya, bulan ini kita masih belajar mengenai the essential. Kalau kita merenungkan kata essential, berarti kita berpikir, ya, apa sih yang menjadi esensi? Terutama sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, apa yang menjadi esensi di dalam kehidupan kita? Saya teringat sewaktu saya mission trip ke Tipalong bersama Elton dan Jeffrey. Waktu itu kita malah mau mengadakan KKR pemuda. Jadi daerah itu belum masuk distrik. Jadi di daerah gereja itu, di kawasan gereja Philadelphia itu ada genset. Dan jadi di ruang gereja itu sudah terang, lampu sudah nyala. Nah, kita lagi menanti nih pemuda-pemuda, para remaja untuk datang. Jadi di desa ataupun kampung di sekitarnya itu kan berarti masih gelap gulita. Dan saya lihat mereka datang itu membawa senter. Jadi dari gereja kita ngelihat di kejauhan tuh seru gitu. Jadi ada cahaya-cahaya gitu. Dan mereka membawa senter. Mereka datang, mereka bawa senter. Lalu Tuhan ingatkan ayat firman bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau sampai senter itu tidak disorot di kaki dan di jalan, itu kan daerah desa belum diaspal rata. Jadi mungkin bisa tersandung atau jatuh gitu kan. Atau apalagi kalau senter itu tuh disorotkan ke mata teman-temannya gitu kan. Jadi saya rasa itu pasti akan jatuh terguling semua gitu kan silo. Jadi saya pikir iya ya, firman Tuhan itu tuh pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. So biarlah kita memiliki sikap hati yang benar. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita jangan bilang firman ini buat si ini nih, buat si ini, enggak, tapi buat diri kita. Saya teringat sebuah cerita seorang anak muda Kristen pada usia 20 tahun, dia bertobat, dia terima Tuhan dalam idealismenya yang tinggi, dalam passionnya dan semangat yang tinggi. Dia bilang begini, Tuhan, aku mau mengubah dunia. 10 tahun berlalu, dunia tidak berubah, dunia masih sama. Dunia masih ada peperangan, dunia masih ada kebencian, di mana satu negara sangat kaya dan ada satu negara yang masih sangat miskin. Masih ada bencana kelaparan. Dia melihat dunia itu tidak berubah sama sekali. 10 tahun berlalu, dia lalu mulai menurunkan standarnya. Dia bilang begini, Tuhan, aku mau mengubah bangsa gitu. 10 tahun berlalu, bangsanya gak berubah. Budaya korupsi masih ada. Ketidakadilan masih merata. Bukan keadilan yang merata, tapi ketidakadilan yang merata. Setelah itu dia bilang, kok bangsaku masih sama gak berubah. Dia turunkan lagi standarnya. Aku mau mengubah kotaku. Dia bilang 10 tahun berlalu kotanya masih sama. Bahkan bertambah macet, sampah menumpuk, tambah hiruk pikuk. Orang-orang tambah galak gitu kan. Udah ngelanggar galak. Jadi dia melihat bahwa itu udah total udah berapa tahun saudara? Udah 30 tahun. Usianya udah 50 tanpa terasa. Lalu dia menurunkan standarnya. Dia bilang, aku mau mengubah gerejaku. 10 tahun berlalu, gerejanya masih sama. Dia akan memberikan dampak yang signifikan di gerejanya. Dia terus push orang, dia tuntut orang melakukan ini dan itu harusnya demikian. 10 tahun berlalu, jumlah jemaat di gerejanya bukan bertambah tapi semakin berkurang dan semakin sedikit. Dia mulai putus asa. Dia turunkan lagi standarnya. Dia bilang, Tuhan, aku mau mengubah keluargaku. 10 tahun berlalu, anak-anaknya bertumbuh dewasa. Anak-anaknya semakin buruk kelakuan. Tidak berubah. Usianya udah berapa saudara? Sudah 70 tahun. Dalam usia 70 tahun itu dia sadar, Tuhan, saya mau mengubah hidupku. Waktu saya mendengar kisah itu seperti sebuah pedang yang ditancapkan dengan dalam di hati saya. Saya bilang, itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau menghabiskan waktu saya untuk melakukan kebodohan dan kebodohan. Saya mau mengubah hidup saya, Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu salah. Kalau hidup kita diubahkan, orang melihat hidup kita, keluarga kita akan diberkati. So don't try so hard untuk mengubah suami atau istri kita, atau mengubah anak-anak, mengubah mama papa atau papa mertua kita. Don't try so hard. Ubah diri kita dulu. Kita lihat, ini akan terbalik siklusnya. Pada saat kita berubah, Tuhan akan berbesar kapasitas, keluarga berubah.
gereja diberkati, berubah, ada pertumbuhan. Bahkan kalau diperbesar lagi, kota, menjadi gubernur kota, ya kan? Kita punya gubernur yang luar biasa. Amin. Perlu anak-anak Tuhan di politik. Beberapa puluh tahun yang lalu dibilang, anak Tuhan jangan terjun di politik, anak Tuhan di gereja aja. Ngapain main-main politik? Terus kita mau mengubah apa? Kalau kita mau mengubah kota, nggak bisa dari dalam gereja, harus ada di dunia politik. Jadi Tuhan akan terus perbesar kapasitas kita, cuma jangan terbalik fokusnya. Biar kita mulai fokus dari dalam diri kita. Ada satu statement yang berkata seperti ini, love never fails, but many people fail to love. Jadi saya pikir begini, iya ya, kasih itu tidak pernah gagal. Tapi kenapa banyak orang itu gagal melakukan kasih? Banyak orang gagal mengasihi. Kasih manusia terbatas. Kasih manusia ada limitnya. Kita bisa mengasihi seseorang sampai satu titik tertentu. Kalau orang itu tidak tahu berterima kasih, ini saya ngomong orang yang kapasitas kasihnya udah besar. Saya udah gak ngomong kategori orang yang egois ya, yang hanya mengasihi dan mencintai diri sendiri. Sampai satu titik dia akan down. Dia akan bilang, kok begini? Orang-orang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang tidak tahu membahas kasih, sehingga kita menjadi kecewa dan kita menjadi tahu. Saya kasih tahu saudara, kita harus mengalami kasih Kristus. Kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak bercacat celah, kasih yang selalu memberi dan tidak pernah menuntut. Kalau kita mengalami kasih Kristus, maka kita baru mengerti arti kasih yang sesungguhnya. Saya dulu mengalami hal itu. Saya mengasihi, dikecewakan. Sampai satu titik saya benci sama manusia. Saya malas deal dengan orang. Sampai pernah keluar statement, lebih baik saya deal sama Dogi, karena Dogi setia. Coba saudara tes, kunciin Dogi di lemari 1 jam dan kunciin istri 1 jam di lemari. Nanti kalau buka mana? Kalau istri kan marah-marah, kalau Dogi dia senang. Jadi Dogi itu selalu setia. Dia gak peduli diapain sama kita, dia selalu setia, dia percaya aja. Tapi saya pikir hidup saya itu terlalu sempit kalau Tuhan ciptakan hanya untuk mengasihi Dogi. Dan saya terus mulai belajar dan terus mau berbaharui dengan kasih Tuhan. Dalam bulan yang esensi ini, saya beri khotbah, tema judul khotbah hari ini adalah Love is Kasih. Jadi kita harus belajar dan mengerti kenapa sebagai anak-anak Tuhan seringkali kasih itu sudah gagal diterapkan. Di tengah-tengah keluarga suami istri, tidak sangat banyak sekali persentase sekarang keluarga Kristen itu bercerai. Apa yang terjadi? Saya dulu sangat sebel banget kalau orang ngomong begini nih, kamu kok Kristen kayak begitu sih? Kok Kristen begini sih? Saya bilang ya memang kenapa gitu loh. Memang orang Kristen kayaknya ada satu standar yang dituntut tinggi. Seharusnya orang Kristen itu tidak boleh begini dan begitu. Saya sempat marah waktu saya belum mengerti kebenaran ini. Tapi saudara, memang Kristen harusnya memiliki standar yang tinggi. Karena kita punya Tuhan yang menyelamatkan, amin. Kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. So, jangan marah kalau orang tuntut sesuatu kehidupan yang beda dengan orang dunia. Tapi kita dapati akhir-akhir ini tidak banyak perbedaan yang signifikan yang ada di tengah-tengah orang Kristen. Pada saat orang bertobat, diselamatkan, terima Tuhan, mereka mengalami kasih Kristus sehingga mereka mengalami kasih mula-mula. Tapi pada saat mereka datang ke gereja, mereka tidak menemukan kasih di sana. Diawali dengan sebuah kegelisahan yang begitu besar. Saya lihat begini, banyak orang kecewa dengan gereja, lalu mereka mengganti kiblatnya. Oleh sebab itu saya mau mendirikan gereja rumah, persekutuan aja. Karena di gereja diketemukan begitu banyak kekecewaan, begitu banyak hal yang menyakiti. Ganti haluan, menjadi haluan kiri yang ekstrim dengan gereja. Udah gak mau ngomong segala macam. Saya berpikir, gak bisa membawa perubahan. Saya bilang, saya mengerti perasaan itu, dan saya mungkin bisa jadi orang yang seperti itu. Saya dirikan gereja. Kalau Tuhan menyertai, mengapa tidak? Tapi diawali dengan suatu kegelisahan yang begitu besar. Saya bilang, enggak. Kasih itu tempatnya di gereja. Gereja itu bukan gedung, gereja itu orang. Jadi orang harus menemukan kasih di gereja, amin. Kasih itu tidak boleh gagal di gereja. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Begitu banyak kegagalan kasih kepada anak-anak
anak-anak yang gagal mengalami kasih orang tuanya. Harus dimulai dari kita, ubah diri kita, ubah hidup kita. Jangan fokus keluar, jangan fokus kemana-mana, kita fokus sama diri kita sendiri. Siang hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita buka ke next slide-nya. Ya, kami mengalami serangan, terutama saya. Kemarin hari Jumat tiba-tiba suara saya hilang gitu. Padahal saya nggak ingat saya pinjemin nama suara saya ke siapa gitu. Kenapa tiba-tiba Jumat suara saya hilang? Tapi puji Tuhan udah recover gitu. Abi nanti akan memberikan kesaksian pujian, dia juga sakit tenggorokan. Daniel kemarin sempat muntaber. Saya bilang, wah, iblis melakukan serangan. Tapi saya kalau digituin saya makin semangat. Saya bilang saya nggak akan kalah, saya nggak akan gentar. Saya tahu Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar siang hari ini. Maka dia nggak senang, dia nggak tinggal diam. Biarin saya bilang, Tuhan, nggak usah kasih full, setengah aja suara. Yang kupingnya sensitif bersyukur, saudara. Ini saya mau teriak, nggak bisa. Udah mentok segini, mau diapain lagi nggak bisa volumenya. Ya, kita mau baca sama-sama dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayat yang ke-1, saudara, ayat yang berikutnya secara bergantian. 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Silakan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita baca sama-sama yang 13, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar diantaranya kasih. Kita tahu Rasul Paulus itu latar belakangnya dari seorang yang mengejar kekristenan. Mereka bahkan dia mau menangkap dan membunuh orang Kristen. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam perjalanan ke Damsyik itu mengubah kehidupannya. Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ekstrim, 180 derajat. Seperti mungkin acara yang waktu kemarin sempat ditayangkan, diambilkan, dari seorang pembunuh, orang yang tidak memiliki kasih, berubah menjadi orang yang mengerti kasih secara sempurna. Hanya orang yang menerimakan kasih dan penebusan yang sempurna yang baru bisa mengerti kasih secara sempurna. Rasul Paulus itu tidak tergolong murid-murid Yesus. Dia tidak mengikuti 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia. Bahkan dia mengejar dan menganiaya orang-orang Kristen. Berjumpa pribadi dengan Tuhan total mengubah hidupnya. Dan kita tahu betapa luar biasanya Rasul Paulus. Bahkan dia bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan dia anggap semua pengenalan yang dulu itu seperti sampah pada saat aku berjumpa dengan Kristus. Dia mengerti arti penebusan. Dia menghidupi arti penebusan itu. Dan dia melayani Tuhan. Dia tidak lagi takut kematian. 7 kali karam kapal disesah
disiksa, dirajam, dikirain udah mati, ditinggalin dia, ternyata belum mati, bangun lagi, di penjara. Dan itu nggak membuat dia gentar. Dan dia bisa mengatakan, mengajar setiap kita mengenai kasih. Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Mungkin saudara dan saya sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan. Ya, sudahkah saudara sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan? Sudahkah saudara mengalami kasih Tuhan? Apakah kita masih curiga sama Tuhan? Tuhan ini mau apa nih sama hidup saya? Tuhan mau apa? Kenapa nih katanya kita harus jadi kepala dan bukan ekor? Kok saya ngalami ini dan itu? Gitu. Curiga, gak percaya sama Tuhan. Tuhan panggil kayak begini. Ada perasaan kita tuh ragu-ragu, curiga. Tapi Paulus gak pernah curiga lagi pada saat dia menerima kebenaran itu. Kita melihat bagaimana dia mengajarkan kasih dan kita bisa belajar dari kebenaran ini. Kasih itu pada saat saya renungkan dan saya baca, bahkan Paulus bilang begini, sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, gak ada guna kalau aku gak memiliki kasih. Sekalipun aku serahkan tubuhku untuk dibakar, gak ada guna. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, penggembalaan, one on one, pemuritan, itu dasarnya harus kasih. Kalau dasarnya program, sia-sia. Coba bayangin kalau kita muridin orang dasarnya gak kasih. Itu orang kan maunya kan kita atur aja. Nih ya, you kan baru bertobat 5 tahun, saya 25 tahun, saya udah jadi Kristen, jadi jangan banyak ngomong, ini jalanin aja 1, 2, 3, 4, selesai. Jadi sebenarnya kita bawa orang kepada Kristus atau kita bawa orang kepada kita. Gak akan berhasil pemuritan seperti itu. Pemuritan itu orang harus merasakan, ada kasih. Kita ngomong dia gak dengar, kita kasih tahu dia gak ladenin. Kita harus bersyukur. Semakin dia keras, dia akan tahu bahwa oh ini salah, yang dikatakan benar. Tapi kita yang memurikan biasanya udah gak sabar, udah gemes. Orang ya, gak mudah-mudah. Gak curcol, jangan khawatir. Murid-murid saya puji Tuhan baik-baik dan manis-manis. Ya, yuk kita lihat ada 14. Saya mencatat dan memisahkan ada 14 ciri kasih. Jadi ada karakter. Yang pertama sabar. Ayo, ini masih proses nih, saya juga masih proses. Di rumah saya itu jalan Taman Ratu itu 2 arah. Jadi 1 arah yang sisi kiri, ada kali sisi kanan. Tapi memang di komplek kagak ada polisi, kagak ada rambu-rambu. Jadi orang sering lawan arah, terutama motor. Udah belok, saya lihat nih, belok cepet nggak ngerem. Saya kaget, karena kaget reaksinya klakson. Untung nggak ditabrak. Yuk nonton. Tangan kiri pegang rokok, tangan kanan pegang SMS telepon. Ngelanggar, saya udah ngitung. Nggak pakai ngelanggar, nggak pakai helm, nggak nyala lampu. Tangan pegang ini, rokok pegang handphone. Waduh, ada berapa nih pelanggarannya? Saya sih dalam hati suka jahat juga nih, saya bilang, mudah-mudahan kalau ada yang telepon dia salah, dia angkat yang tangan pegang rokok, halo gitu, rasain lu. Jahat ya, tapi nggak apa-apa, saya jujur gitu. Walaupun ini mengkhotbahkan kasih kok, kayaknya nggak punya kasih. Saya mikir begini ya, saya jadi kalau nyetir nih, ngelihat orang lawan arah dulu waktu awal tinggal. Jadi kalau dia lawan arah, saya buka kaca, saya melotot, saya tunjuk, masa sana jalur sana. Tapi tahu nggak, itu yang melanggar di belakangnya banyak. Saya takut bola mata saya copot. Benar. Jadi setiap kali orang melanggar, saya melotot tunjuk. Udah gitu, kalau yang ininya terima, kalau ini nggak terima, dia bilang begini, mau apa lo? Waduh, kan kita takutnya emosi. Nah kalau udah dibegituin kan ayat yang keluar, kalau Allah di pihakku siapakah lawan? Yang namanya ayat orang sabar melebihi pahlawan, orang menguasai diri itu udah disimpan dulu gitu. Wah lu udah salah nih, ayo lu gitu kan. Ya, jadi saya bertobat, saya pikir ya udahlah whatever. Mau ngelanggar yang melanggar, yang penting saya jangan ikut-ikutan. Kita harus punya value yang berbeda gitu loh. Jadi yang pertama, karakter lah bagi orang yang memiliki kasih, dia mempunyai kesabaran. Yang kedua, murah hati. Istri saya pesen, kalau minum suruh jemaat nengok kiri nengok kanan. Iya, kita harus murah hati. Kalau kita nggak murah hati itu beda loh sama hemat. Hemat sama irit harus. Enggak, maksudnya gini loh. Murah hati itu kita hemat, nggak boros, tapi jangan pelit. Ada itu orang level pelitnya, saya nggak ketemu bahasa Indonesia kalau pelit sekali. Tapi ini tembus pelit sekali, jadi saya bilang
pelit terkidit-midit. Saudara boleh cari, gak ada. Itu buatan saya sendiri. Dia bilang, buset nih orang pelit terkidit-midit, minta ampun. Kita harus murah hati, karena di dalam Matius 5 Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hati, maka mau akan beroleh kemurahan. Saya sama istri sama keluarga banyak mengalami kemurahan-kemurahan. Apa yang kita tabur kita tuai. Kita tabur di mana, kita tuai di mana. Lakukan terus firman Tuhan, lakukan terus firman Tuhan. Jangan menyerah. Ayat yang ketiga, tidak cemburu. Ini bertentangan dengan hukum dunia. Kata orang dunia, kalau sayang harus cemburu. Kalau nggak cemburu dia nggak sayang, nggak mengasihi. Firman Tuhan bilang kasih cemburu. Coba tuh bebek, coba tuh bebek. Mantan, celebok. Kagak, ini bosku ini kebetulan namanya sama. Udah nggak percaya. Facebook diperiksain. Capek kan? Daripada begitu ajak ngedate aja ya, martir istri ya. Iya, ngapain ajak ngedate aja, kita makan jalan-jalan happy mengerjakan kasih, ngapain cemburu? Saudara, kita mau cemburu ngecekin, mah kalau mau kejadian aja. Baik gitu loh. Kasih itu tidak cemburu. Jadi kita harus mempraktekkan. Yang keempat, tidak memegahkan diri. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita nggak merasa kita selalu benar. Saya hebat, enggak. Orang nggak perlu tahu kita siapa. Kita harus punya self control, pengendalian diri. Orang perlu mengenal Yesus di dalam hidup kita. Orang perlu mengenal kasih Yesus di dalam hidup kita. Yang kelima, tidak sombong. Kalau kita mengasihi, kita nggak sombong. Jangan sampai hidup kita itu kita nggak mau kalah. Dia punya motor, kita punya motor yang cc-nya lebih gede. Dia punya kulkas 2 pintu, kita punya kulkas 6 pintu. Dia punya kulkas tanpa pintu, kita bingung bawa kulkasnya. Rusak semua makanan. Pokoknya nggak mau kalah, sombong gitu loh. Jatuh di dalam hal apa? Harta, tahta, satu lagi apa? Salah, harta, tahta sama Raisa. Versi edit yang terbaru, wanita itu representasinya Raisa. Ya, jatuh di dalam hal-hal seperti itu, kesombongan. Katanya begini, ini kalau saya masuk mall nih, kalau mobil saya katanya, situ parkirnya galak banget orangnya kalau mereknya ini. Tapi kalau yang mereknya segitiga patah, atau biru strip putih, silakan Pak, gitu kan. Bahkan parkir dokter diangkat, masuk. Udah kita pasir. Hal-hal seperti itu membuat kita itu mengejar hal-hal yang sia-sia. Awas loh, karena sakit hati sama security, hidup kita berantakan. Kita kerja mati-matian banting tulang supaya bisa cuma dapat parkir. 2 tahun tercapai, security udah berhenti. Jadi kita mau sakit hati sama siapa? Kita nyampe rumah sakit, kok security gak ada. Tadi security di bawah, saya disuruh pindah dari tempat pembicara. Pak, jangan di sini. Ini tempat pembicara, jangan di sini Pak. Kok makasih nih. Udah kasih santai aja. Oh gitu ya. Ya toh aja konten. Saya bilang parkir aja repot ya. Kalau nggak Nicholas pesen mendingan gue parkir di belakang, urusan udah selesai. Gara-gara parkir yang ada palang jadi panjang urusannya. Telepon saya bilang. Akhirnya saya bilang gini, Pak, saya pendetanya Pak. Oh Pak pendeta, maaf sih silakan. Mereka taunya pendeta. Jadi dimaafkan ya kalau saya ngaku-ngaku. Pendeta itu kan PDT, pengusaha dalam Tuhan, bisa juga hamba Tuhan. Tapi istri saya suka bilang, dia jangan jadi pendekar dalam Tuhan ya. Ya, ayat yang berikutnya, poin yang berikutnya, tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang sopan kalau kita punya kasih. Jangan bilang begini, keterbukaan awal pemulihan. Betul, kalau tujuannya tulus. Nah kalau keterbukaan awal pemulihan kita datang ke orang, lo orang intimnya, paling benci sama orang intim, bisik. Itu gak sopan, itu bukan tuli. Dia pulih, dia puas, orangnya jadi sakit hati yang dengar. Jadi jangan salah kaprah. Itu terbuka kalau di komunitas. Kita harus belajar terbuka bagi hidup. Jangan cuma main hal-hal yang di permukaan. Kita harus masuk ke hal yang dalam, yang esensi. Supaya kalau memang hidup kita perlu dibantu dan ditolong, ya udah, nyatakan hal itu. Saya bersyukur Tuhan kasih komunitas anak-anak Komsel yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Saya menabur, sampai bilang begini, Tuhan di komunitas dari expect less sampai expect nothing. Karena takut kecewa. Pokoknya saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi. Tapi Tuhan lihat tuh,
Kemarin saya dirayakan ulang tahun yang ke-40. Waduh, hati saya pulih loh. Bener loh. Dari trauma itu kalau levelnya makin naik. Kemarin 100% pulih loh. Saya ngeliat, wah, saya bersyukur. Saya menjadi orang yang paling kaya adalah pada saat saya dikasih. Bukan karena saya memiliki materi, tapi pada saat saya dikasih, saya sudah menjadi orang yang paling kaya. Jadi yang ketujuh, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau kita mengasihi orang, jangan punya niatan tersembunyi. Jangan ada udang di balik bakwan. Itu di Malang, bakwan Malang. Jangan ada udang di balik batu. Ini kita deketin ini karena kita mau sentik ujungnya. Tulus saja. Kita dekat sama orang, tulus saja. Kita mau mereka mengalami kasih Kristus. Mereka mau hidupnya diubahkan. Itu aja. Ngalirin kasih aja. Saya tuh mimpin tuh, saya bilang, Tuhan, di TCC Tuhan percayakan pemimpin. Mati gua. Susah gimana nih harus levelnya gitu kan. Saya merasa, waduh, kayaknya tuh beban banget. Tuhan bilang, lakukan kasih aja. Pekerjaan kasih. Kalau pada saat kita melakukan pekerjaan kasih, orang-orang akan diberkati. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi nggak lagi melihat diri saya. Jadi saya mulai ngukur-ngukur kan. Kalau kita fokus ke diri kita, mulai ngukur-ngukur nih. Sanggup nggak, mampu nggak? Jadi kita nggak melibatkan Tuhan. Kita jadi sombong tanpa sadar. Mau nggak ya? Mau? Kita nggak bilang Tuhan maunya apa. Kita mulai diri kita. Tuhan. Jadi sebenarnya kita bingung siapa yang Tuhan ya. Kita kasih tahu Tuhan semuanya ini. Atau Tuhan mau apa? Jadi jangan kebalik. Ya jangan mencari keuntungan diri sendiri pada saat kita mendekati jiwa memurikan atau apapun. Tulus saja, tulus. Yang ke-8, tidak pemarah. Saya nggak mau bahas ini lama-lama, udah ngerti, udah jelas poin. Jadi jangan jadi orang yang pemarah. Saya masih proses di dalam hal ini. Biasanya reaksi kita yang pertama adalah pada saat tidak nyaman atau tidak sesuai adalah marah. Orang yang memiliki kasih dalam hidupnya tidak pemarah. Yang ke-9, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangan pendendam gitu. Pokoknya saya nggak bisa maafin. Sampai mati pun saya nggak bisa maafin. Saya kasih tahu yang rugi siapa gitu. Kita boleh pergi kemanapun, keliling dunia pun, traveling pun, makan makanan yang enak pun, kalau kita nggak bisa mengampuni, hidup kita nggak tenang. Jadi ingat, banyak orang salah. Enak aja orang kayak begitu diampuni. Kayaknya tuh kalau kita ngampunin yang enak dia. Saudara salah. Kalau kita ngampunin yang enak kita. Ada kelegaan, ada kebebasan. Orang itu bahkan tidak tahu pada saat kita sudah melepaskan pengampunan. Pada saat saya doa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti saya, itu ada berkat tersendiri. Saya nggak sharingkan sekarang. Jadi nanti Hendy sering-sering jadwalin orang penasaran. Kayaknya hopeless banget ya, pengen khotbah yang enggak. Yang ke-10, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Inilah ciri-ciri orang. Jangan kita tuh bersuka cita kalau ada orang susah mengalami ketidakadilan. Justru kita tuh harus ikut sedih kalau ada sesuatu yang tidak adil. Dan kita bersuka cita kalau kebenaran ditegakkan. Ayat yang ke-11, kasih itu menutupi segala sesuatu. Justru kalau ada hal, ada masalah, jangan di-blow up. Saya suka bilang prinsip hidup saya sama istri. Saya bilang kalau masalah besar dikecil-kecilin, masalah kecil dihilang. Jangan tuh ditiup-tiup. Kayak mau bakar sate, api ini kecil ditiup-tiup, makin gede. Jangan gitu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Yang ke-12, kasih itu percaya segala sesuatu. Jangan curigaan. Jangan bawanya curigaan. Sama orang curigaan. Memang kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi jangan bawanya curigaan dulu sama orang. Karena pengalaman di masa lalu membuat kita selalu curigaan. Ya, orang maunya apa nih? Arahnya kemana nih? Dia ngomong begini nih. Ini gak ada kepentingan nih. Ujung-ujungnya apa nih? Mau apa nih deketin nih? Jangan sekarang orang cuek nih. Tahu-tahu dia gak deketin nih. Curiga terus bawanya. Tulus aja, tulus. Nanti kalau ada maksud yang gak benar, biar Tuhan yang ungkapkan. Biar Tuhan yang bela. Kita tulus aja sama orang. Yang ke-13, mengharapkan segala sesuatu. Jadi kita harus punya pengharapan. Iman itu definisinya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus punya iman di dalam Tuhan. Dan yang ke-14 adalah harus sabar menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Kita mempunyai endurance, daya tahan. Jangan dikit-dikit diproses Tuhan, nyalain Tuhan. Jangan dikit-dikit mengalami hal marah sama Tuhan. Kita harus bertahan di dalam badai. Karena di dalam badai perahu kita itu ada Yesus. Kita harus bertahan. Karena pengujian itu, badai itu bagus.
Seperti orang sekolah ya. Kamu bayangin kalau orang sekolah, udah 12 tahun sekolah, gak pernah ujian, gak pernah tes. Jadi kamu level berapa gak tahu nih, pokoknya di sekolah aja. Kan bingung. Jadi kita harus diuji, supaya kita tahu dalam hal mana kita harus masih gagal, dalam hal mana kita sudah berhasil. Ya, kita masuk ke ayat di Markus 12, ayat 29-34. Ini perkataan Yesus pada saat seorang ahli Taurat berusaha menanyai Tuhan. Saya baca ayat 29 dan bergantian. 2-3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Silakan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Next slide. Orang ini adalah ahli Taurat. Jadi pada saat dia tanya sama Tuhan, jadi hukum Taurat itu esensinya apa? Tuhan bilang, kasih Tuhan Allah dan segenap hati, kekuatan jiwa, akal budimu. Lalu kasihlah sesama manusia. Tuhan itu karena tahu dia ahli Taurat, menjawabnya pun di dalam Taurat. Itulah Tuhan kita. Seperti Yesus diuji waktu 40 hari, dia bilang sama iblis, ada tertulis, ada tertulis. Sehingga Yesus itu tidak berkata-kata melalui dirinya sendiri, tapi Yesus itu menggenapi. Jadi jangan salah kaprah kalau kita ini hidup di dalam zaman anugerah, kita bilang perjanjian lama itu sudah gak valid, sudah gak berlaku. Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapinya, bukan meniadakan atau menghilangkan. Sehingga perkataan ini menjamah hati orang yang ahli Taurat ini yang berusaha mencobai Tuhan. Jadi kata dia, iya benar Tuhan. Karena Tuhan menjawab, kasihi loh Tuhan Allah. Jadi seluruh kitab Nabi dirangkumkan dan disimpulkan kedua poin ini. Loving God, loving people. That's it. That's it. Kitab Musa kalau kita pelajari, Daud, Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, apa esensinya? Apa esensinya? Ya karena mereka mengasihi Tuhan, bahkan tidak diselamatkan pun mereka tetap mengasihi Tuhan. Itu esensinya. Jadi Tuhan Yesus menjawab dengan kebenaran juga gitu. Ya, kita tutup di ayat sebelum nanti saya kesaksian. Next slide, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita baca sama-sama ya, ayat 34, 35, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kami adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Amin. Pada akhirnya orang akan tahu kita murid-murid Tuhan kalau mereka punya kasih. Itu aja. Ya, Tuhan bilang, sama seperti aku yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Saudara pernah berpikir nggak? Buat Tuhan menebus ciptaannya, mengorbankan anaknya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya pada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Saudara mengerti nggak? Mendalami nggak betapa berharganya kita, sehingga buat pencipta menciptakan ciptaan baru itu jauh lebih mudah. Tapi kenapa dia begitu mengasihi kita? Coba kita harus memahami dan minta Roh Kudus untuk memahami, membuat kita mengerti. Saudara tahu nggak? Sampai hari ini alam semesta itu masih berkembang. Jadi para astronom, ahli-ahli perbintangan, fisika dan sebagainya itu mereka mempelajari alam semesta, Bima Sakti galaksi itu masih berkembang, sehingga masih diketemukan planet baru, bintang baru. Saudara coba mengerti kasih karunia Tuhan itu seperti itu di dalam hidup kita. Cobalah mengerti itu luar biasa gitu loh. Sehingga kita itu gak curiga sama Tuhan. Dan kita gak bilang, Tuhan dosa saya besar, dosa saya terlalu banyak, sudah terlambat. Tuhan gak pernah melihat dosa seperti itu. Saya tutup dengan kesaksian. 16 tahun yang lalu di awal pernikahan saya dengan istri, kami jatuh di dalam dosa ketidakkudusan, sehingga waktu itu istri saya hamil, dan kami datang ke gembala kami bilang, Pak,
ya kami jatuh dalam dosa ketidakkudusan kami. Lalu gembala saya bilang, Bud, kita berdoa dan sebagainya, minta ampun sama Tuhan. Dan dia bilang, saya tergerak untuk kamu hari Minggu minta ampun di depan jemaat. Waktu itu jemaat ada sekitar 350 orang. Saya bilang, ya Om. Saya pulang, dia bilang, kamu doakan dulu, jangan diakan hal ini. Lalu saya datang ke papa saya, saya juga datang ke orang tuanya istri saya. Waktu papa saya dengar hal ini, muka dia sangat kecewa. Saya nggak bisa lupa muka kecewanya itu. Dia bilang, kok bisa? Gue dengar lah orang Kristen aktif lagi, kok bisa? Lalu, yaudah, mau gimana lagi? Dia berbalik. Ya udah, oke. Itu membuat saya sangat terluka, dan itu saya memutuskan untuk buat apa saya hidup lagi. Penolakan saya mengasihi papa saya sekarang karena saya mengerti dia itu tumbuh tanpa figur papa. Dia nggak tahu papanya meninggal dalam usia yang kecil, dan dia nggak tahu harus bagaimana. Tapi saat itu, waktu hal itu terjadi, itu benar-benar menghancurkan hati saya. Nggak didukung, nggak disupport, nggak ditanya mesti gimana. Ya udah nggak apa gitu loh, bingung gitu loh. Anak muda, akhirnya ya kita juga ngadep ke keluarga istri. Mereka juga kalau orang tua nggak begitu kecewa, tapi saya ingat kakak ipar saya kecewa banget karena dia juga waktu itu proses mau jadi full timer. Kok bisa ya, Bun? Dia bilang, udah mau apa, saya itu seperti terdakwa. Saya begitu terdakwa. Saya itu sebelumnya orang Kristen baik-baik. Saya itu gak merasa penebusan Tuhan berarti dalam hidup saya. Saya terima Tuhan selamat. Saya melayani Tuhan, saya berasal dari background keluarga baik-baik, saya aktif, saya merasa hidup saya baik dan benar. Sehingga untuk saya dekat-dekat orang yang berdosa bermasalah agak alergi. Sebenarnya itu bukan dunia saya. Saya ini dari keluarga background baik-baik. Saya gak mengerti orang berdosa itu seperti apa, saya gak mengerti. Saya nakal pun gak pernah yang namanya nakal macam-macam. Kali nakal ngerjain guru dan ngerjain teman, that's it. Jadi waktu saya harus mempersiapkan itu semua, saya udah gak tahan. Saya itu kan tipe orangnya perfeksionis, melankolis. Jadi agak sulit memaafkan diri sendiri. Jadi malam itu waktu hari Sabtu, besoknya saya harus ke atas mimbar pengakuan. Saya gak bisa tidur. Saya bilang, boro-boro doa ya, boro-boro baca firman, udah buntu. Jadi saya berdoa supaya Tuhan cabut nyawa saya. Ini memang dasar orang cermat ya. Istilahnya mau mati aja, maunya masuk surga. Jadi saya berdoa sepanjang malam, saya bilang, dalam nama Yesus cabut nyawa saya. Dalam nama Yesus cabut nyawa saya. Saya gak ingat saya berdoa berapa jam. Sampai akhirnya saya tertidur. Saya tertidur di lantai dan saya bangun. Saya tahu pagi itu saya harus berani menghadapi, karena saya masih hidup. Nah, saya cuma berharap paginya bangun saya udah ada di surga. Saya gak tahu mesti bagaimana. Jadi itu Alkitab, saya colok aja pakai jari. Katanya sih kalau pendeta bilang Alkitab itu dibaca jangan colok-colok pakai jari. Nanti kalau pas begitu colok dibuka, Yudas pergi dan menggantung diri, apa mau diikutin? Tapi waktu itu saya udah buntu, saya colok aja. Terus gimana? Di situ saya mengalami Yesus. Waktu saya colok, Yosua 1. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan. Sampai 4 kali. Waktu itu saya bilang, ya Tuhan, saya mau kuat. Saya itu sebelumnya orang yang minder, pemalu, penakut. Penakutnya itu introvert. Bukannya takut, ketakutan, tapi takut nyinggung orang. Jadi kayak orang itu gimana sih, agok-agok gitu. Tapi di hari itu saya bangun, saya sama istri, kita naik, selesai ibadah ke mimbar, kita minta ampun di depan. Ya, yang bukan covenant disuruh pulang, yang covenant tinggal. Minta ampun di depan jemaat. Mereka maju, mereka ya memeluk kami, mengucapkan kata-kata yang menguatkan. Saya berpikir ya, sebenarnya shortcut gampangnya saya pindah gereja aja selesai. Kenapa harus minta ampun sama jemaat? Ya saya buat salah sama jemaat gitu loh. Saya buat salah sama jemaat. Saya juga kawin bayar sendiri kan, jadi sumbang sama jemaat. Saya juga buat dosa sama istri saya, bukan sama jemaat. Saya bingung, tapi saya taat aja. Apa saya taat? Dan ya ada berkat di balik hal itu. Selesai itu, kami harus menyiapkan pernikahan dalam tempo dan waktu yang sesingkat-singkatnya, 1 bulan.
Gak ada yang tolong, gak ada yang bantu, kebingungan, serba kebingungan. Dan ditambah lagi hal yang luar biasa dalam proses itu, pemimpin komsel saya, calon istri bilang, jangan komsel di rumah saya dulu, mama papa saya belum Kristen, nanti kalau dia tahu Kristen kayak seperti itu gimana. Saya bilang, oke, gini ya orang Kristen ya, oke, no problem. Lalu ada telepon masuk dari anak Tuhan juga, Daud diampunin tapi anaknya mati. Hal seperti itu dari anak Tuhan, nabi mau nubuatan mau apa juga nggak tahu gitu, harus seperti itu. Saya bersyukur, terus saya terima. Saya datang saya pernah ikut hamba Tuhan layanan peperangan rohani. Waktu itu bahkan saya sempat sombong gitu, kita menduduki Pulau Jawa, menduduki Pulau Bali. Dan saya pulang ke gereja, saya lihat orang gereja ngapain ya pada duduk-duduk. Hal-hal seperti itu, dan kita ngalamin proses itu. Waktu saya merasa hidup saya benar, waktu saya menghadap dia doa, saya melihat darah di mana-mana. Saya melihat darah di rumahmu, saya melihat darah di tokomu, saya melihat darah. Sehingga saat itu saya sudah nggak expect apa-apa. Saat saya bilang, Tuhan mau mati dah, terserah lah, mau ngapain lagi gitu. Udah males. Istri dengan kondisi hamil 1 bulan, kita menyiapkan sampai hari pernikahan, gak ada yang tolong, gak ada yang bantu, kebingungan gitu lah. Hampir batal pernikahan. Lamaran diberikan, setelah lamaran diberikan, papa saya bilang, kawin tamasya, jangan macam-macam. Udah kayak begini, tahu diri dong. Ya. Dari keluarga istri gak terima. Jadi mama mertua saya bilang, kalau gak pesta, gak usah kawin sekalian. Emangnya gue jual daging babi, gue kawinin anak perempuan. Sampai hari ini saya bingung hubungannya daging babi sama kawinin anak perempuan. Saya cuma tahu daging babi tukang ngasih campur. Apa hubungannya sama kawinin anak perempuan? Jadi akhirnya kita ribut, gak jadi kawin, batal. Undangan udah dipesan, tempat udah di DP. Lalu datanglah gembala saya, agen dengar batal. Karena saya tuh sebenarnya udah dijodohin. Bayangin, aduh tahun 2000 masih zaman Siti Nurbaya ya. Jadi itu orang tua saya tuh expect tuh saya nikah dengan orang yang mereka kenal bibit bobot dan bebeknya lah, something like that. Anak tua saya begitu dengar, istrinya nangis pada saat kita berempat ketemu. Dia nangis segerung-gerungnya sejadi-jadinya. Saya kaget lihat istri gembala saya nangis seperti itu. Jadi saya bilang, iya dia jadi, nggak jadi batal. Jadi saya suka bercanda kalau ketemu tante, saya akan jadi married karena tangisan tante. Jadi mungkin dia di Jamaah Roh Kudus, dia udah nggak tahan, dia udah begitu kecewa, dia udah begitu sedih melihat masa depan anak muda ini akan seperti apa. Pernikahan dilangsungkan, nggak boleh kan, nggak kudus, jadi nggak boleh diberkatin gereja, harus di luar. Saya sampai berpikir gini loh, Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa, tapi gereja membatasi orang nggak kudus di luar. Lah, kan bedanya yang nggak kudus cuma saya ngaku, yang nggak ngaku berapa banyak? Wah, lu tuh bodoh. Apa setiap pasangan harus dilakukan tes keperawanan kayak Polri wanita? Kan saya kan orang cermat, saya mikir sih, lu tuh bodoh. Ya, dengan kemarahan. Oh iya, nggak boleh di gereja diberkatin, ya udah. Berkatin di hotel, nggak boleh ada catatan sipil karena apa, saya takut setelah menikah nanti kalau sampai cerai separuh harta saya secara hukum hilang. Dan saya bingung, saya nggak punya harta apa-apa. Kira pernikahan itu suasana pernikahan, boro-boro hadirat Tuhan. Saudara tahu terpidana narkoba mau dieksekusi, itulah suasana pernikahan saya. Jadi hal yang paling saya tidak mau ingat dalam hidup adalah ingat resepsi pernikahan saya untuk waktu yang sangat panjang. Maka orang bilang, weh hadirat Tuhan, my first kiss is my wedding kiss. Saya bilang, kayak apa ya rasanya ya? Saya masuk dengan muka stres, istri saya stres, semua stres, papa saya stres, semua stres. MC kagak ngerti. Dia bilang, nganten, mukanya tegang banget. Hari bahagia, dalam hati gue cerewet tuh, cepet deh. Selesai, udah banyak ngomong. Jadi ini saya cuma merasa ini bukan pesta pernikahan, ini nih lagi eksekusi gitu, lagi nunggu eksekusi. Cuma tinggal jedor aja selesai. Saya percayakan pemimpin konsel saya untuk mengurus acara. Jadi waktu itu di Hotel Citraland, ruangannya terpisah-pisah, gak ada ruangan besar, jadi makanan terpisah-pisah. Saya udah curiga, oh dia ngobrol sama orangnya, kagak ngatur.
dia ngobrol. Nah, jadi orang selalu datang ke ruangan utama, makanan sudah habis. Ternyata makanan di 2 ruangan lain yang lebih kecil itu melimpah. Jadi dia nggak atur, dia ngobrol. Tapi masa sih saya pengantin turun tanya, lu udah ngatur? Jadi saya diam aja. Jadi benar-benar pernikahan saya itu memalukan. Orang nggak dapat makan, suasananya seperti itu. Tapi itu membuat saya jadi bilang sama istri, saya bilang, saya akan buktikan, kita akan memiliki kehidupan bahagia walaupun kita mengalami resepsi yang hancur-hancuran. Saya bilang, itu janji sama istri. Dan saya bilang sama istri saya, kamu itu bukan nikah mas, saya bukan masuk ke keluarga saya, so kamu gak usah khawatir. Saya keluar dari keluarga saya ninggalin. Kita bina rumah tangga sama-sama. So jangan keluar. Sampai hari ini saya bersyukur, saya bisa menepati janji saya. Saya bersyukur. Dan saya bersyukur sama Tuhan setiap proses yang terjadi tidak sampai di situ. Karena rasa curiga yang besar, papa saya itu suka beri properti banyak nama anak-anaknya. Satu persatu properti yang nama saya itu dijualin dan diambilin. Padahal kalau saya mau pintar sedikit, saya bilang aja nggak laku, nggak ada yang beli, mau apa? Berapa pemain sih jual, uangnya transfer jual. Tapi bilang sama istri saya udah nggak punya apa-apa lagi, saya cuma punya Tuhan. Dulu saya cuma berpikir, properti saya banyak, kontrak-kontrakin itu makan tidur aja nggak bakal kelaparan. Jadi saya nggak mengerti, tapi Tuhan Allah yang mengasihi, Dia mengubah untuk menjadi berkat dalam kehidupan saya. Anak saya Abigail lahir dengan sehat, dengan talenta, dengan kepintaran yang luar biasa. Dan darah yang kata hamba Tuhan, darah itu saya mengerti sekian tahun kemudian. Dulu saya benci sama orang Kristen, saya benci, tapi saya nggak sampai kepahitan. Tuhan bilang, yang dia lihat benar, tapi yang dia sampaikan salah dengan emosi. Darahku menguduskan hidupmu, darahku menguduskan keluargamu, darahmu menguduskan tokoku, dan aku akan memberkati kehidupan. Jadi karena dia marah, dia sampaikan darah versi serem. Dia nggak menyampaikan versi kasih. Dan saya bersyukur pada saat saya tidak mengalami kasih di dalam kehidupan saya, ada satu pribadi yang tidak berpaling. Itu Komsel, anak-anak Komsel yang baru dengar beritanya, mereka memandang dengan sini. Sebenarnya saya dipikir-pikir ya, kalau secara manusia saya bodoh, pindah gereja selesai. Cari gereja yang bagus, yang fancy, yang mewah. Ya saya belong that place. Apa ini saya harus uprak-uprak di tempat ini? Tutupi aja, gak ada yang tahu kan. Sejak kejadian saya, itu ada 8-10 pasangan dan mereka datang kepada gembala saya mengakui perbuatan mereka. Banyak loh, banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak kudus. Itu bedanya mereka nggak ngaku, saya ngaku itu aja. Saya mengalami. Itu yang membuat di situ saya mengerti. Saya itu orang yang berhutang banyak sama Tuhan. Itu baru saya mengerti hati orang yang berdosa seperti apa. Bagaimana kalau mereka ditolak. Tapi lama prosesnya sampai saya bisa pulih. Pengalaman itu justru membuat saya itu mengerti betapa baiknya, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkan. Pada saat tidak ada satu orang pun yang peduli. Saudara tahu, besok saya resepsi pernikahan hari Sabtu. Kan kita sementara rumah yang saya bangun belum selesai. Memang kita rencana merit. Rumah yang belum selesai bangun, saya baru renovasi gudang dan mau dijual. Jadi itu renovasi karena belum jadi. Akhirnya papa saya bilang masuk, tinggal situ dulu sampai rumah yang lagi dibangun selesai. Terus papa saya cuma ngomong begini, tuh barang udah masuk, AC elektronik semua, siapa yang jaga? Gue sih nggak tahu ya kalau besok hilang. Saya udah tahu. Besok saya resepsi, satu malam saya jaga rumah kosong. Saya sendirian, saya nggak tahu mesti minta tolong siapa. Saya bilang, besok saya pengantinan, hari ini saya jaga barang. Saya nggak menemukan siapa-siapa. Tapi di situ saya menemukan Kristus. Jadi kalau saudara merasa sendiri dan ditinggalkan, saudara bersyukur. Itu kesempatan saudara berjumpa dengan Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan, jangan salah paham, jangan curiga sama Tuhan. Saya akhiri sharing saya. Saya persilakan anak saya untuk menaikkan kesaksian pujian. Tim musik juga support. Jadi saya ini pertama kali menceritakan kisah hidup saya dari mimbar. Kalau komunitas mungkin udah tahu. Saya cuma berpikir begini, Tuhan buat apa? Apa yang sudah menjadi masa lalu? Tapi Tuhan bilang, waktu Tuhan teguhkan panggilan saya, Tuhan bilang, sekarang kamu waktunya bicara. Ceritakan keajaiban yang kau alami dalam hidupmu, keluarga. Ceritakan.
Saya persilakan Abi untuk mempersiapkan diri tuh. Saudara, kita nggak usah mikirin hal yang terlalu tinggi, terlalu jauh, melampaui apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Marilah kita melakukan hal yang esensi, hal-hal yang dasar. Ngapain kita pusingin mau blood moon, mau sangkakala, mau apa, mau gimana. Hal itu harus terjadi karena sudah tercatat di Wahyu. Tapi terlalu capek energi yang kita habiskan untuk mempelajari dan mengerti segala hal-hal seperti itu, sehingga kita melupakan hal yang paling esensi dalam hidup kita. Kristen adalah kasih, Kristus adalah kasih. That's it. That's it. Loving God, loving people itu bentuk daripada hukum yang utama dan terutama. Dan kalau kamu murid-murid Kristus, kamu harus mengasihinya. Saudara bayangkan kalau saat itu saya melakukan tindakan lain dan anak ini nggak ada di hadapan saudara, dan saya bersyukur sama Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih keberanian untuk melewati apa yang manusia biasa tidak mampu lewati. I am here because of your grace. I am here because of your